Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Lama saya tidak muncul. Nah, kali ini kita sedang tidak membicarakan tentang karapan sapi. Podcastnya podcast khusus hari ini, tepat di bulan Ramadan. Namun sebelum kita mulai, Abah, saya ingin mengucapkan ke teman-teman selamat Hari Raya Idul Fitri, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1447 Hijriah. Kami berdoa semoga teman-teman masih bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Well, lanjut saja, apa topik kita yang akan kita bicarakan pada kali ini? Pada malam hari ini, malam yang penuh berkah. Betul, Pak ya? Benar, Pak. Namun sebelumnya saya mau tanya-tanya di sebelah kanan saya. Kalau boleh tahu nih, kenalin dong Pak Haji. Halo teman-teman, semoga yang di channel YouTube-nya Mas Ian Blue sehat-sehat seterusnya dan panjang umur. Amin, amin. Dari amin. saya pribadi, dari Haji Rofiq dari Sampang. Mantap. Dan yang punya Daul Putra SBR. Aduh. Sekian, terima kasih. Oke, nanti yang sebelah kita tanya lagi, khusus nanti. Haji Rofiq, langsung saja nih. Oke, Mas. Ya, pada malam hari ini kita datang ke sini ingin mengulik sesuatu yang Haji Rofiq miliki kali ini, yang digeluti nih. Benar. Karena ini adalah salah satu budaya yang ada di Pulau Madura. Sebenarnya sudah lama ya sebenarnya. Sudah lama. Cuman boomingnya ini di dunia kesenian itu tahun kemarin ya, ketika diundang di JFC ya, salah satu seni budaya ini ya, yang diundang di JVC di Jember ya, akhirnya booming dan dikenal oleh masyarakat khususnya Indonesia ya. Nah, Haji Rofiq, kalau boleh tahu, menggeluti seni budaya ini, apa tadi namanya? Putra SBR, Daul. Daul ya. Ada dua versi. Kalau dari ini berapa? Dari Sumenep itu tong-tong. Tong-tong. Kalau dari Sampang sendiri duk-duk. Tapi jenisnya sama. Sama, cuman penyebutannya beda, cuman bentuknya sama. Nah, ini menggeluti hal seperti ini, apakah dari Abah kah atau memang Haji Rofiq sendiri yang mencetus hal seperti ini untuk saya ingin gabung deh, maksudnya ingin melestarikan juga. Itu awalnya Mas, dari awal dulu nih ya. Iya. Itu awalnya hiburan untuk saya sendiri itu suka. Dan saya punya ini pertama dari abah saya sendiri. Berarti Abah dulu pernah sempat punya ya? Sempat punya. Oh gitu. Dari Abah itu pencetusnya itu dari 2009 punya ini. Dari 2009 2008. Sebelum Covid ya, pandemi ya, 2009. Iya. Okay. Itu awalnya dari orang tua saya sendiri. Saya masih sekolah itu Mas, kok saya senang terus sampai Abah saya itu sudah di fase cukup lah paling hiburan untuk seni. Itu dari 2017 baru kita itu berhenti. Sudah itu naik lagi 2019 adalah manggung-manggung sedikit, baru saya buat lagi tuh ya, hak miliknya tetap orang tua tapi saya ngembangkan itu dari 2024 akhir lah. Baru saya menyetus lagi. Lamanya itu istilah itu vakum dulu. Vakum berapa tahun itu? Sekitar 4 tahun lah. 4 tahun ya? Oke. Dari dulu itu memang sudah ada, bukan ini bukan Daul baru Mas, memang sudah ada. Rasanya netizen Daul itu sudah tahu kalau Putra SBR itu apa. Nah, ini buat teman-teman, saya kira kalau buat saya ini wajah baru. Tapi buat penonton nih yang seneng dengan rasanya kalau wajah saya masih baru Mas. Kalau nama Daulnya gitu. Sudah lama. Rasanya kalau pelaku seni yang dari luar kota itu Sumenep, Pamekasan, apalagi Sampang, sudah tahu kalau nama Daul Putra SBR itu dari dulu sudah ada. Daul Putra SBR. Itu sudah ada. Pemula ya, pemain muka lama. Bisa aja Mas. Itu saya sudah ada, sudah tahu saya. Makanya itu pencetusnya dari orang tua dulu. Itu melestarikan budaya, itu hiburan kita. Itu itu halnya yang positif Mas. Betul. Makanya saya buka lagi dari sekian tahun saya vakum.
Rasanya saya vakum itu gatal mas tangan mas. Lihat daunnya itu kembang ada lagi. Saya gatal. Saya buatlah lagi. Berdirilah lagi sampai sekarang. Dan berdirinya pun tidak nanggung-nanggung mas. Lebih gila sekarang ya Bang? Eman nama mas. Dulu sudah gila, sekarang lebih edan. Lebih gila lagi. Gila, edan. Harus super gila. Kalau buat hiburan yang penting itu positif. Dan menaungi dan mewadahi talenta yang ada di anak muda sekarang. Ketimbang negatif mas. Betul. Ini positif. Disalurkan di hal yang positif ya. Nah, contohnya ini ya seni. Betul. Makanya anak-anak itu teman-teman juga dari kalangan yang usia muda, dewasa, remaja, sampai yang dewasa pun nonton ikut semua. Saya ini happy mas. Iya. Daun duk atapun musik tongtong itu happy. Gak ada musik tongtong itu yang sedih, gak ada. Benar. Happy tuh mas. Energik ya. Musiknya mas. musik Kalau energik. Ngomong musik tongtong atau duk ini bikin males, nggak mungkin mas. Saya ini apa? Buat kita goyang. Oh benar. Kita goyang mengurangi pikiran, penyakit hilang. Betul. Karena semuanya berawal dari pikiran kita. Kalau pikiran kita ruwet, penyakit mudah datang. Kalau stres, yang sudah punya penyakit nggak sembuh. Ada daun ini bisa sembuh. Alhamdulillah, Happy. insya Allah. Gitu. Amin. Gitu. Nah, ini Haji Rafiq. Kemudian kan tadi Haji Rafiq mengatakan vakum. Apa penyebabnya vakum? Apa finansial? Kalau saya lihat nih, kalau lihat dari dekor-dekornya ini bukan 1 juta, 2 juta, 10 juta. Ini apa karena finansial kah atau ada hal tersendiri? Kalau faktor vakum itu mas dari Putri SBR dulu itu dari terkaitnya itu banyak pekerjaan yang nggak bisa kita tinggalkan dan personel itu sudah mulai ada yang beranjak memasuki. Ada yang nikah mungkin, ada yang kerja sehingga terkendala oleh waktu. Mereka pengen cuman terkendala waktu, ada waktu untuk keluarga lah, ada waktu untuk kerja lah. Kalaupun sudah ada waktu kosong, buat tidur. Ya, makanya capek untuk istirahat. Faktor vakumnya itu dari itu. Istilahnya intinya pun dari itu. Oh, bukan karena finansial ya. Oh, alhamdulillah. Nah, berarti Anda ini Abah tadi meregenerasi sekarang. Meregenerasi, Mas. Jatuhlah kepada Haji Rafiq. Benar. Nah, apakah dari keluarga tersendiri hanya Haji Rafiq saja yang greget ke hal tersebut? Untuk keluarga saya mas. Kalau keluarga saya itu rata-rata semuanya suka hiburan. Oh sebenarnya suka. Cuman ujung tombaknya ada di Anda nih sekarang. Mumpung saya yang semangat mas. Begitu yang lain ya? mendukung dari belakang saudara itu. Oke. Saudara sepupu semua ikut semua jadi satu mas. Oh sip itu. Nah, itu. Nah pertanyaan terakhir, bukan terakhir ya. Setelah ini saya akan bertanya ke yang sebelah. Saya kira wajah yang sebelah ini sudah nggak asing lagi, sering muncul di channel YouTube saya. Karena beliau ini salah satu orang tua beliau ini yang sudah wafat, salah satu pemilik karapan sapi yang sudah melegenda, yang pernah muncul di podcast saya. Nah sebelum bertanya ke beliau, saya ingin tanya dulu ke Haji Rafiq. Apa sih yang Anda cari dari daul dugduk ini? Ya, benar. Pengeluaran pasti banyak. Pasti mas. Nggak cukup 1 juta, 2 juta, 50 juta cukup, pasti lebih ya. Lebih. Apa feedback yang Anda dapatkan? Apa yang Anda cari? Motivasinya apa? Saya kira kalau ikut lomba, mungkin kalau ada lomba ya. Mungkin ada lomba. Dapatnya apa? Paling nggak seberapa. Nggak seberapa. Apa yang Anda cari di situ? Istilahnya begini mas. Bicara dari hati kita masing-masing. Kita kepuasannya itu apa? Saya talentanya itu musik. Olahraga pun juga ada, tapi talenta saya itu memang musik. Kepuasan saya pribadi itu musik. Jadi saya mikirnya itu apa yang membuat saya itu puas, yaitu feedbacknya ke saya itu saya puas untuk bermusik. Jadi saya bermusik itu bisa mewadahi, bisa menjalin silaturahmi, dan bisa kepuasan tersendiri itu mas. Alhamdulillah saya bisa mewadahi talenta teman-teman adik-adik semuanya itu, mas. Yang nggak bisa bermusik kita ajarin. Kita ada cara-cara sendiri untuk melatih dan berproses itu. Berarti ada pelatihan khusus dong di situ? Ada mas. Untuk teman-teman, saya suka, cuman saya belum tahu nih cara menggunakan alat musik. Semua itu berjalan dia tidak tahu mas. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak mencoba, sama aja mas. Benar. Gitu. Kalau nggak mencoba kita nggak akan tahu kan begitu ya. Mas, gitu. Oh gitu. Jadi itu motivasi Anda. Motivasi mas. Kalau bicara dari sekian kita mengeluarkan nominal, bagi saya pribadi itu
Apalah itu Mas, dibandingkan dengan kepuasan saya pribadi. Iya, ini khusus bos ya, bukan untuk anak buah yang ini khusus bos ya. Rasanya yang punya ini semuanya Mas. Untuk kita yang rakyat itulah jangan ikut-ikut. Yang penting positif Mas. Ya betul betul betul. Jangan buat ada yang musik daun ini buat negatif, entah itu hal-hal negatif yang kita tanda kutip aja lah. Iya iya benar benar. Ada lagi nggak motivasi selain yang tadi Anda sebutkan? Pastinya ada Mas, dari melestarikan budaya kita sendiri. Nah ini yang paling keren. Nah, Oke, harus oke. melestarikan Mas. Iya Dari iya iya. tahun-tahun sebelumnya sebelum ada ini, itu kan pelestariannya berkembang Mas. Iya iya. Dari Iya. alatnya segini, ada perkembangan zaman itu, ada musik inilah intinya ini. Iya. Diikutkan. Itu kan namanya pelestarian Mas. Dan jangan sampai pelestarian itu dihilangkan. Betul betul betul. Kalau saya lihat ya karena saya bukan sering pernah diundang oleh Dinas Pariwisata Sampang sendiri untuk liputan Daul Dugdug ya. Dugdug itu awalnya kita lihat itu ada alat musik tradisional. Benar. Kemudian ada trompet. Trompet termasuk salah satu trompet itu ada modern. Sudah ada termodifikasi, tapi tidak meninggalkan Yang bau atau warna dari kedaerahan Maduranya Benar, itu benar. sendiri, begitu Mas. benar. Mas Haji, ini penyakit saya nih, penyakit hilang nama. Rofi Mas. Haji Rofi ya, ini penyakit saya emang. Nah itulah motivasinya. Nah sekarang saya akan bertanya ke yang sebelahnya, yaitu Haji Yayat. Abah Yayat, Siap. Anda ngapain di sini? Awalnya di dunia garam, dunia karapan sapi. Ujung-ujungnya keluar lagi ya, walaupun beliau berdua ini adalah satu daerah di Kabupaten Sampang ya dengan Haji Rofiq dan ada Haji Yayat Bentar Alam Batubara ini. Anda ngapain kok tiba-tiba muncul di kesenian ini ya, Pak Yayat? Motivasinya Pak Yayat apa sih, Pak Yayat? Lestari, menjaga kelestarian yang ada di Pulau Madura ini. Dan kita kolaborasi dengan Haji Rofiq Putra SBR ini, Mas. Kali ini featuring nih ceritanya, Ya. berkolaborasi ya. Bersama-sama jiwa muda ini harus semangat. Oh gitu ya. Iya. Umur boleh tua, jiwa Umur jangan harus- sampai tua, tetap jangan muda sampai ya, tua. Pak. Betul. Iya, Mas. Nah, ketemunya Anda dengan beliau ini kan ya mungkin kalau pertemanan sih boleh lah, namanya teman ya. Tapi kok tiba-tiba kok ada kolaborasi antara juragan ikan dan juragan garam ini memang seperti yang dikatakan beliau, antara ikan dan garam itu tidak bisa dipisahkan memang. Memang itu ya. Nah, menyatu sudah. Nah, awal-awal ketemunya ini kok ngobrol, ayo kita featuring deh atau apa gimana ceritanya, Mbak? Awal asal muasalnya dengan beliau ini. Sebenarnya kita berdampingan, Mas. Nah, Ya, ikan dan garam. heeh, Karena di lokasinya sama, tetap. heeh, Di garam itu di sisi selatannya di Bentaralam Timur ya. heeh. Di utara itu di ikan hasil tangkapan Tangkapan Haji Rofiq. Jadi Oke. kapal-kapal itu di pinggir namanya Cuk Lanteng itu Heeh. kapal-kapal beliau ini Haji Rofiq ini sudah berjajar di situ. Oh gitu. Nah, akhirnya dengan adanya anak saya juga namanya Rizky itu Heeh. hobi dengan kesenian ini Kesenian itu. berhubungan kegiatan positif kita dukung. Akhirnya beliau inilah yang untuk menggali bakat Rizky itu bisa jadi sempurna. Oh, awalnya dari si Rizky Putra Ya. Abah, akhirnya dipertemukanlah featuring antara bapak, awalnya bapak sama anak, ya temennya bapak dengan anak, akhirnya bapak dengan bapak dipertemukan, Ya, begitu. betul. Intinya silaturahmi. Mas. Ya. Kok Abah langsung menyetujui keinginan Rizky untuk berkolaborasi dengan Haji Rofiq itu rayuan maut seperti apa yang dikeluarkan oleh Rizky ini? Selama itu kegiatan positif. Maaf Bah, saya potong ya. Ini kan bukan dana kecil waktu ya featuring, tapi kan masih ada nih ceritanya. Tetaplah. Harus itu Bang. Kita intinya melestarikan budaya. Berapapun budgetnya itu Ya. tetap harus kita dukung. Gitu Pak ya. Iya. Maaf, tolong garis bawah ya. Ini khusus juragan ya. Berapapun budgetnya ya. Ingat ya. Garis bawah, khusus juragan. Tapi seperti yang saya kutip dari Haji Rofiq tadi ya teman-teman. Selama itu kegiatan positif,
kita harus dukung. Kebetulan, ya harus didukung itu. Kebetulan Abah Yayat punya anak namanya Rizky, akrab dengan beliau Haji Rofiq ini, suka dengan daul dugdug ya, daul dugdug. Akhirnya ngoman ke Abah untuk berkolaborasi, seperti itu. Nah, Abah, kolaborasi ini kan sama seperti pertanyaannya. Abah dapat apa sih? Pasti kan ada, oh saya pengen dapat inilah atau apa, atau hanya yang penting anak saya senang, saya juga senang ikut melestarikan, atau bagaimana, Bah? Ya, kegiatan yang penting positif, Mas. Kegiatan positif, saya dukung anak saya supaya benar-benar menggali bakatnya. Memang sudah dari kecil memang dia. Jadi berapapun saya tidak mendapatkan untuk hal-hal seperti positif, kegiatan untuk anak saya langsung didukung oleh beliau. Kita jalan sama-sama. Kalau keuntungan secara finansial sepertinya jauh ya, jauh. Keuntungan, tapi keuntungan batin ini yang tidak bisa dibayar oleh rupiah, itu, begitu. Bukan begitu Pak Yayat? Ya, betul. Ini Pak Yayat, kalau boleh tahu dana berapa yang dikeluarkan hari ini? Kalau boleh, nominal berapa digit lah? Masih banyak beliau Haji Rofiq. yang memodif dari sebelum sampai semewah sekarang ini. Iya. Benar. Nah, kita kembali ke Haji Rofiq sekarang. Haji Rofiq, ngomongin masalah dekor nih. Kebetulan mau teman-teman ya, saya tidak bisa memunculkan dekornya karena dirahasiakan, ini buat surprise seperti itu ya. Kalau saya lihat sih, wow, keren. Kebetulan warna kesukaan saya dan ornamennya dan lightingnya. Kalau buat saya pribadi ya, keren, gagah, mantap, gagah, cantik, mantap, wah semuanya ngumpul jadi satu. Cuman sayangnya tadi, Ji, saya jangan dong, nanti dibuat kejutan. Ya udahlah, kita cukup saya aja. Nanti kalau buat teman-teman yang pengen tahu, bisa telepon saya, nanti bentuknya saya kasih tahu. Tapi rekening saya masih tetap. Haji Rofiq, ini menurut informasi ini dekor baru atau dekor lama yang ini? Ini dekor lama, tapi yang lama ada 20% juga, Mas. 80%-nya itu modif baru semua. Sudah di-renew ya, diperbarui kembali ya, yang 80%. 80%, 20%-nya cuma apa ya? Bisa 20% aja, Mas. Biar Sedikit dong berarti ya. Biar netizen pergaulan ini pecinta musik. Apa 20%-nya ya? 80%-nya kayak apa? Biar penasaran, silahkan. Benar. Kalau tadi saya tanya ke Abah Yayat, beliau tidak mau menyebutkan nominal. Kali aja nih mau nyebutin nominal. Untuk membuat seperti ini, maaf, ini nyewa apa punya sendiri sih? Positif, punya sendiri, Mas. Oh, positif? Positif. Berarti ada dana dong? Ada. Tahu dong bentuknya, dananya berapa kalau memang punya pribadi? Alhamdulillah. Dekor punya pribadi, alat musik? Punya pribadi, Mas. Full Semua. Berapa saya tanya ada Umar ya? Ya sudahlah. Terubah, Mas. Itu kalau boleh tahu, berapa nominal yang dihabiskan untuk mendekor ulang yang sekarang ini? Kalau yang sekarang ini, Mas, saya bicara yang dulu-dulu. Oke. Dekor yang pertama dulu. Dari gak punya dekor, ini buat jadi gambaran juga. Yang khusus pelestari budaya yang di Sampang, yang mau buat pemikiran juga, Mas. Berapa sih biayanya? Buat referensi ya? Buat referensi lah. Kalau untuk dekor itu, Mas, buat dekor yang ada sedang, ada bagus. Tapi rata-rata pecinta itu ya mikir budget lah, Mas. Kalau saya pribadi sesuai budget ya. Kalau saya pribadi, Mas, untuk dekor saya sendiri Putra SBR itu. Yang dulu apa yang sekarang nih? Yang dulu. Oke. Yang dulu itu semua total dari lampu, ornamennya, dekorasinya, sasisnya. Itu dekor aja ini, Mas ya, bukan alat. Itu bisa 70 juta. Itu 70 juta itu dekor standar yang saya lihat ini, atau ini sudah wah menurut Anda? 70 juta itu masih standar biasa, Mas. Menengah lah. Ini masih standar yang saya lihat ini. Itu kalau yang dulu masih standar. Yang dibicarakan yang dulu. Oke. Kalau yang dulu itu yang standar 70 ya. 70 80. Kalau yang memang mau hancur-hancuran, mau buat kita mewah. Yang sekarang ini. Yang sekarang bisa 100 lebih. Oleh mobil itu. Ini bisa 100 lebih nih. Bisa, Mas. Apa saya bicara bisa 100 lebih?
Heeh. Dari segi-segi semuanya itu lampu, Heeh. sponnya, Ya. pengecetan, dan yang kerja, Mas. Oh iya benar. Memang kita tuh kekompakan. Tapi istilahnya kekompakan, lapar di sini masih mau pulang, nggak, Mas? Oh iya Teman-teman kita itu, gitu. Istilahnya lah. Begitu. Yang mencetak umpamanya bentuk ini, apakah dibuat di sini kah atau dari daerah lain? Pengrajinnya atau Pengrajinnya. Kolaborasi, Mas. Hah? Kolaborasi dari daerah lain sama kita sendiri. Oh gitu. Cuman idenya dari Anda, saya pengen bentuk ini atau Dari ukiran saya, seperti ini. Mas. Dari saya. Oh gitu. Kalau dekorasi itu kan kolaborasi, Mas. Rencananya itu gambarnya kayak apa, dekorasi apa kolaborasi. Umpamanya ini dari pengrajinnya dari kota sebelah lah. Nah, Ke saya gak cocok. ya. Dan harus konfirmasi ke saya dulu. Gak cocok seperti ini. Jadi itulah kolaborasi. Kalau lampu dan ornamen-ornamen lain, saya sendiri, Mas. Dan teman-teman saya dari Putra SBR. Oh gitu. Penempatan lightingnya, penempatan lampu ya, semuanya. ornamen-ornamennya Anda sendiri dan teman-teman Saya yang di sendiri sini dan ya. teman-teman juga, Mas. Kalau dengan alat musiknya, Alat musik ini kan 100 sekian lah untuk ini. kalau alat musik itu, Mas, banyak macam, Mas. Sekarang gini, Mas. Mau beli alat apa mau beli suara? Kalau istilahnya kalau mau beli alat, ini meja, Mas. Ya, Jadi alat sudah. Kalau mau beli suara, ini istilahnya kan kayu ini. ya. Ya cari yang kualitasnya bagus, Mas. Mhm. Ini kan musik. Yang punya Anda nih, alat apa suara? Masuk Positifnya suara, Mas. suara ya yang dibutuhkan. Dan Ya. nominalnya lebih besar. Dari dekor. Enggak, dari yang hanya Oh, standar. dari alat dengan atau bunyi tadi yang Anda maksud tadi. Kayak dijaga kualitas. Kalau kualitas oke, suara pasti oke, Mas. Jelas pasti. Ada ada harga, Ada kualitas, Mas. kualitas pastinya ya. Pastinya, Mas. Kalau all in ini habis berapa? 200 kah sampai lebih? Nggak sampai lah, Mas. Nggak sampai ya. Alatnya paling mentok, paling bagusnya itu 150 juta. Mas. Alatnya Semua sama dekorasinya. 100 50 juta. 150. Wih. Pertanyaan terakhir. Dari sekian yang Anda sebutkan tadi dan ornamen dan sekian, pernahkah Anda diundang ke luar daerah Madura? Kalau diundang, Mas, Hah? sering, Mas. Oh, sering. Sering. Saya pernah Ke mana aja tuh? Haji Rafiq? main di... Nah, kalau yang baru saya berdiri, Aha. paling jauh itu saya ke Jember. Ke Jember. Ke Jember 4 kali. Aha. Pas kalau yang dulu-dulunya, Mas, masih dipegang abah saya. Aha. Saya kan sekarang masih berjalan setahun. Ya. Pertama itu main ke Jakarta di Taman Mini Indonesia Oh, pernah main di sana? 4 kali. Widih. Di Bali, Jemberana, sama di Padang Bay. Eh, Terus ke Keren. Australia sekali. ke Australia 1 kali. Sekali. Cara berarti kargo ya barang-barang di sini? Itu Yang dibawa atau- dibawa sama pesawat, Mas. Iya. Jadi di bagasi sendiri. Saya di nggak bagasi. paham dulu sih. Abah saya yang tahu itu. Oh, waktu zamannya Abah. Kalau zamannya Haji Rafiq sekarang Jember. Paling jauhnya Jember. paling jauh Jember. Jember. Nah, maaf. Kalau saya nih umpamanya ada acara, Iya. berapa sih? Kali aja yang nonton, oh ngundang ini sekian berapa sih? Istilahnya yang ngundang itu ikhlas. Ini bocoran teman-teman ya. Siap-siap. Kali aja teman-teman ada acara mau ngundang Putra SBR nih, dananya mau dimunculin. Silakan. Siap-siap ya. Yang penting itu begini, Mas. Akomodasi Hah? dan transportasi. Kalau saya pribadi, kalau ngambil untung dari Putra SBR ini, bukan tempat saya, Mas. Ini happy, Mas, kesenangan. Yang penting teman-teman bisa teratasi dan terlengkapi dari segi konsumsi. Iya. Dan ada uang terima kasihnya buat teman-teman yang udah meninggalkan rumah. Iya. Mas. Itu aja sih, Mas. Kalau boleh tahu ini agak ngorek ini ya. Iya. Agak ngorek-ngorek. Berapa sih nominalnya biasanya yang didapat? Tergantung lokasinya di mana, Mas. Kalau di Jember deh umpamanya, karena Di Jember itu kalau saya sendiri kayak kemarin tuh 22 juta, 20 antara 15 sampai 22 juta. Tergantung permintaan. anggaplah tertinggi 25 lah, Ya. mentoknya di situ. Tergantung permintaan dari tuan rumah. Itu sudah termasuk transport dan Transport, sebagai macam-macam rokok dan Macam-macam. Oh begitu. Oke, kita kembali ke Abah Yayat. Abah, ini ke Abah Yayat. Bah, apakah kira-kira ke depannya nggak pengen punya seperti yang sekarang ini, Bah? Harus katanya. Masa kolaborasi terus kan gitu. Perlu bimbingan. Oh, perlu bimbingan dulu ya, Pak. Bimbingan beliau. Karena masih banyak PR-PR yang harus saya kerjakan di
Di mana? Di lokasi Bentar Alam. Bentar Alam ya, Pak, ya? Karena tadi kita juga ngobrol ada pengembangan wisata nanti. Nanti Ya. ada podcast sendiri lah untuk Ya. pengembangan itu Ya. buat masyarakat Sampang khususnya Pulau Madura. Sambung doanya beliau ada ini, Pak, ada rencana untuk pengembangan Ya. edu wisata saya kira Wisata. ya. Ada nilai edukasinya, ada wisatanya tadi. Ya. Jadi untuk dalam waktu jangka pendek ini belum ada niat untuk punya ini, Pak. Karena Rizky ini gila sama ini, Pak. Umpamanya gini, Pak. Ini besok ini selesai acaranya, Pak Rizky minta kira-kira ini kan kata apa tadi, wah, harus didukung, mau didukung, Pak. Aku mau punya sendiri umpamanya, Pak. Ya perlu perlu bimbingan beliau aja nanti. Oh, oke, Pak. Anda mempersiapkan yang sekarang ini yang saya lihat nih di gudang nih di sebelah kita ini, apa ada event terdekat kah atau hanya mempersiapkan nanti ada event atau apalah? Atau ada undangan kah mungkin? Kalau saya pribadi Mas, memang entar lagi ini ada event di tanggal 28 di Sampang. Tanggal 28 Maret Ya, benar. 2026. 27 dan 28. Oh, Dua hari. 27 dan 28 Maret 2026 akan ada event. Akan ada. Oke? Itu ada event Parade Komboduk yang diselenggarakan setiap tahun di Kabupaten Sampang. Oh, gitu. Jadi persiapannya untuk itu dan ya ke belakangnya Mas, menarik minat. Oh, betul. Berarti tim Putra SBR akan tampil nih. Positif banget tampil Mas. Tampil ya. Featuring dengan Bentar Alam. Bentar Alam, betul teman-teman. Nah, kali ini saya datang ke sini ingin podcast ke Haji Rofiq dan Haji Yayat atau Abah Yayat ini. Mereka sedang featuring untuk persiapan nanti di tanggal 27, tanggal 28 Maret 2026 event tahunan di Kabupaten Sampang. Ya, Daulduk ya namanya. Ada Komboduk. Komboduk ya. Komboduk tuh apa sih? Komboduk, kombo dan dugduk Mas. Kombo dan dugduk. Oh gitu. Kombo itu ada budaya tersendiri di Sampang Mas. Hah? Beda dengan dugduk. Oh, dugduk yang mungkin yang Lebih keras Mas. lebih keras ya, Kalau kombo lebih nikmat. lebih nikmat. Nah ini dikolaborasikan, digabung ya kombo. Beda, Oh, beda. Mas. 27 untuk kombo, 28 untuk dugduk. Tanggal 27-nya Kombo. kombo, Ya, sedangkan tanggal 28-nya untuk dugduk. dugduk. Nah sedangkan Anda nanti tampil di mana nih tanggal 28? Berarti di duknya ya, Di dugduk. di dugduknya ya, bukan di duk ya, di dugduknya Di dugduknya. akan tampil di situ. Nomor berapa? Belum tahu ya. Belum. Tahu ya. Nah, buat teman-teman para pecinta Komboduk jangan lupa nanti pada tanggal 27 dan tanggal 28 Maret 2026 akan diadakan event spektakuler tahunan di Kabupaten Sampang dan Putra SBR akan tampil di sana berkolaborasi dengan Bentar Alam milik dari Haji Yayat dan Putra SBR milik dari Haji Rofiq akan berkolaborasi di sana dengan menampilkan casing baru. Bukan casing aja Mas. Apanya tuh? Banyak lah Mas. Oh, Tunggu banyak aja. ya? Bukan casingnya aja ya? Bukan aja. Orangnya baru? Baru. Penampilan juga baru. Full. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Makanya beliau itu tidak mengizinkan saya untuk meliput dekornya karena buat surprise. Surprise. Seperti itu ya? Kejutan ya. Cuman ini kisi-kisinya. Dulu kudanya ada dua. Boleh saya sebutin ya? Silahkan Mas. Sekarang ada 4. Ada 4. Kenapa kok milih 4? Kok nggak 5? 1 depan, 2 belakang. Kalau 5 itu Mas harus ada 1 kepala kan di depan. Oh gitu. Kalau 4 sama rata Mas. Sama Menarik, rata. Mas. Wah, Gitu. ada ini filosofinya Filosofi. ternyata. Oke. Dulu ada 2, sekarang ada 4 kuda. 4 kuda. Sayap masih bentang sayapnya ada ukuran yang sama atau ukurannya berbeda sekarang? Pasti berbeda. Mas. Beda ya? Pasti berbeda. Wah, ini buat teman-teman yang penasaran, tunggu penampilan dari Putra SBR kolaborasi dengan Bentar Alam nanti pada tanggal 28-nya. Karena tanggal 27-nya adalah kombonya, sedangkan mereka ini akan tampil di dugduknya ya, tanggal 28 itu hari Sabtu malam Minggu ya, Sabtu malam Minggu. Itu start mulai jam berapa? Jam setengah 8 Jam setengah 8 malam. sampai selesai ya. Selesai. Kadang-kadang sampai subuh nih ceritanya. Pastinya iya. Pastinya iya ya. Oke lah teman-teman, obrolan kita sampai di sini. Persiapan nanti tanggal 28. Terima kasih Oke. Haji
Rofi dan Abah Yayat atas waktunya. Kita mau tim Putra SBR dan Band Al-Alam featuring buat persiapan tanggal 28 dengan full renew. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, you bye-bye. Let's go. Ke latihannya. Mantap.